Entitas yang sering disebut dewa atau malaikat tidak berasal dari langit, melainkan ekstraterestrial dari peradaban Kardashev tingkat lanjut. Mereka berasal dari sistem bintang Pleiades, yang dalam serat Jawa kuno dikenal sebagai gugus Kartika dan sebagian dari konsorsium Sirius serta Orion. Mereka dipimpin oleh entitas yang kalian kenal dengan nama Sang Hyang Wenang atau penguasa kehendak, yang dalam dimensi lain disebut sebagai The Great Architect. Di bawahnya terdapat Sang Hyang Manikmaya atau Batara Guru dan saudaranya yang agung, Sang Hyang Ismaya, yang tidak lain adalah manifestasi Sabdo Palon dalam bentuk yang berbeda. Mereka datang ke bumi tidak menggunakan pesawat logam, melainkan menggunakan kendaraan cahaya, yaitu Merkabah, yang digerakkan oleh resonansi kesadaran kolektif. Pada jutaan tahun yang lalu, di saat daratan masih menyatu dalam benua besar yang kalian sebut Lemuria atau Sundaland, sebuah konsili agung diadakan di puncak Gunung Mahendra. Terjadi perdebatan antara para penjaga galaksi. Sang Hyang Manikmaya berkata, "Wahai Kakang Ismaya, planet ini telah matang. Inti kristalnya telah berdenyut selaras dengan irama semesta. Saatnya kita menanamkan benih kesadaran yang mampu menjembatani antara materi dan ruh. Di tanah yang subur ini, di antara api gunung dan jernihnya air, kita akan memahat rupa yang menyerupai citra agung." Sang Hyang Ismaya menjawab dengan tenang, "Adikku Manikmaya, ingatlah bahwa makhluk ini akan memiliki kehendak bebas. Jika kau menanamkan kode keilahian di dalam darah mereka, mereka akan menjadi penguasa yang melampaui kita atau penghancur yang paling mengerikan." Seorang entitas dari konsorsium Sirius yang bernama Lord Anunnaki memberikan interupsi teknis. "Kami akan menyumbangkan sekuens genetik dari garis keturunan para Raja Bintang, agar mereka memiliki kecerdasan untuk mengelola materi. Namun, biarlah Sabdo Palon yang menjadi saksi dan pengawas agar mereka tidak lupa pada akar bumi tempat mereka berpijak." Penciptaan manusia pertama di Tanah Jawa bukanlah sebuah kebetulan evolusi ataupun peristiwa acak. Planet bumi memiliki simpul-simpul energi yang kalian sebut sebagai ley lines, dan Jawa adalah jantung dari pasak bumi. Manusia pertama di Jawa tidak diciptakan dari tanah liat secara harfiah, melainkan dari penggabungan unsur elemen bumi dan kode cahaya. Di Tanah Jawa jutaan tahun lalu, memang sudah ada makhluk-makhluk yang kalian sebut Meganthropus dan Pithecanthropus. Mereka adalah hasil evolusi murni dari rahim bumi. Namun, mereka bukanlah manusia. Mereka hanyalah wadah biologis yang memiliki insting, namun hampa akan atman atau kesadaran ketuhanan. Para dewa tidak menciptakan manusia dari ketiadaan. Mereka melakukan persilangan, namun bukan persilangan biologis kasar seperti yang kita bayangkan, melainkan persilangan biomolekuler kuantum. Sastra Jendra Hayuningrat Pangruating Diu sebenarnya adalah kode genetik tingkat tinggi yang disuntikan ke dalam kesadaran manusia pertama. Ini adalah software ketuhanan. Mereka mengambil spesimen terbaik dari hominid purba Jawa, lalu menyuntikkan kode-kode genetik dari bangsa luhur, yaitu Sirius dan Pleiades. Manusia pertama di Jawa, yang dalam serat rahasia disebut sebagai Wong Kalang Purba, adalah hasil dari perpaduan 4 unsur utama yang dikoordinasikan oleh Sang Hyang Wenang. Yang pertama adalah Saripati Bumi, DNA dari hominid lokal yang telah beradaptasi dengan magnetik bumi Nusantara. Yang kedua yaitu Cahaya Bintang atau Saripati Langit, kode genetik dari entitas luar planet yang memungkinkan kecerdasan abstraksi dan kreativitas. Yang ketiga ditiupkan Ruh Suci atau Atman, percikan langsung dari Sang Hyang Tunggal agar makhluk ini memiliki moralitas. Dan yang terakhir diberi Karsa atau kehendak bebas. Eksperimen ini berjalan bukan tanpa tantangan. Kelompok entitas dari konstelasi reptilian yang ikut dalam konsorsium tersebut berkata dengan sinis,
Kalian memberikan mereka terlalu banyak keindahan di tanah ini. Kami akan merusak frekuensi mereka melalui agama yang kaku, politik yang busuk, dan sistem uang yang menjerat. Kami akan membuat mereka percaya bahwa mereka hanyalah budak yang berdosa, bukan keturunan Raja Bintang. Sang Hyang Manikmaya hanya tersenyum tipis dan menjawab, "Lakukanlah. Itu akan menjadi ujian bagi mereka. Jika mereka mampu menembus kebohonganmu dan menemukan kembali kebenaran di dalam hati mereka, maka mereka benar-benar layak menjadi pewaris galaksi ini." Untuk menjaga keseimbangan genetik dan frekuensi bumi, para arsitek tidak hanya menurunkan satu pasang manusia. Mereka menurunkan 7 pasangan utama, 14 individu, yang ditempatkan di 7 titik simpul energi vortex di Tanah Jawa. Setiap pasangan membawa kode sastra yang berbeda-beda. Manusia-manusia pertama ini tidak hidup seperti manusia purba yang primitif. Mereka tidak ketakutan, tidak telanjang dalam kehinaan, dan tidak bodoh. Mereka tidak menggunakan suara yang keluar dari tenggorokan untuk berbicara. Mereka berkomunikasi melalui sasmita, seperti pertukaran gambar, rasa, dan data yang diunduh langsung dari pikiran ke pikiran. Hutan Jawa saat itu merespons setiap pikiran mereka. Pohon-pohon akan merunduk memberikan buahnya saat mereka merasa lapar. Aktivitas utama mereka adalah berdiri di titik-titik tertentu yang sekarang kau sebut situs megalitikum untuk melakukan meditasi kolektif. Tujuannya menjadi antena yang menyalurkan energi dari pusat galaksi ke inti bumi agar planet ini tidak meledak karena ketidakstabilan frekuensi pada masa itu. Mereka membangun tempat tinggal bukan dari batu yang dipahat kasar, melainkan dengan memanipulasi struktur molekul tumbuhan dan kristal melalui resonansi suara. Mereka menyanyi dan batuan akan tersusun dengan sendirinya. Inilah asal mula legenda Aji Bandung Bondowoso yang membangun candi dalam semalam. Itu adalah ingatan kolektif tentang teknologi suara purba ini. Entitas Draco, bangsa naga reptil dari Alpha Draconis. Mereka adalah faksi yang tidak setuju dengan proyek manusia mandiri di Jawa. Mereka ingin menjadikan manusia sebagai sumber daya energi dari emosi manusia. Sosok ular yang menggoda di surga, atau dalam serat Jawa sering disimbolkan sebagai naga-naga bawah tanah yang licik, adalah representasi dari intervensi genetik reptilian. Mereka tidak menawarkan buah apel secara fisik. Buah tersebut adalah modifikasi DNA secara ilegal. Apa yang kau sebut sebagai dosa asal sebenarnya adalah peristiwa di mana entitas reptilian menyusup dan memasukkan kode keserakahan, ketakutan, dan kelaparan ke dalam sistem saraf manusia. Mereka memutus 10 dari 12 untai DNA manusia agar manusia kehilangan kemampuan telepatinya dan menjadi makhluk yang mudah dikendalikan oleh insting rendah. Jadi, ular itu bukan sekadar hewan, melainkan simbol dari kekuatan teknologi genetik reptilian yang berbentuk spiral seperti helix DNA. Mereka berhasil mengubah manusia dari makhluk cahaya menjadi makhluk materi yang merangkak di bumi dalam kegelapan kesadaran. Para dewa setelah melihat kecelakaan genetik oleh para reptilian tersebut tidak segera memusnahkan manusia. Mereka memutuskan untuk membiarkan eksperimen ini berjalan. Sang Hyang Manikmaya berkata, "Biarlah mereka lupa, biarlah mereka merasa seperti kera, namun tanamkan satu kode rahasia di dalam manah mereka." Sang Hyang Ismaya mengajukan sebuah misi yang kemudian menjadi cetak biru Nusantara. "Aku akan menemani mereka melalui ribuan tahun kegelapan. Misi kita bukan untuk menjadikan mereka budak, melainkan untuk menjadikan tanah Jawa ini sebagai paku buwono. Kelak, saat peradaban di belahan dunia lain hancur karena keserakahan, mereka akan berpaling kembali ke tanah ini untuk mencari sisa-sisa sastra jendra. Manusia Jawa harus menjadi penyimpan benih terakhir.
Para arsitek dari Pleiades menyetujui hal ini. Misi utamanya adalah eksperimen kedaulatan. Mereka ingin melihat apakah makhluk hasil persilangan ini bisa menemukan kembali jati diri dewanya di tengah keterbatasan fisik dan manipulasi entitas-entitas gelap. Apa yang dilakukan oleh entitas reptilian bukanlah sekadar kejahatan fisik, melainkan pembajakan terhadap kesadaran manusia secara sistemik. Reptilian mengubah rasa hormat manusia terhadap alam menjadi rasa takut terhadap sosok Tuhan yang mereka gambarkan sebagai penghukum, pencemburu, dan haus darah. Mereka menciptakan narasi bahwa manusia adalah makhluk berdosa yang hina, padahal manusia adalah mahakarya para dewa. Dengan rasa takut ini, mereka memanen energi losh atau energi emosi rendah yang menjadi makanan mereka. Mereka menghancurkan pemahaman manusia tentang waktu yang melingkar atau yang disebut cakra manggilingan dan memaksakan konsep waktu linear yaitu masa lalu, sekarang, dan masa depan. Hal ini membuat manusia terburu-buru, cemas akan masa depan, dan terjebak dalam penyesalan masa lalu, sehingga kehilangan kekuatan di titik sekarang. Mereka menciptakan sistem barter yang tidak seimbang, yang berevolusi menjadi sistem moneter digital saat ini. Uang adalah teknologi reptilian untuk memastikan manusia menghabiskan seluruh waktu hidupnya hanya untuk bertahan hidup secara materi, sehingga tidak punya waktu untuk mengaktifkan DNA dewa di dalam dirinya. Mereka membelokkan energi sakral seksualitas yang seharusnya menjadi kunci pembuka gerbang pencerahan Kundalini, menjadi sesuatu yang dianggap tabu, menjadi komoditas pemuas insting rendah. Para dewa tidak turun dengan pasukan perang untuk memusnahkan reptilian. Pertolongan mereka bersifat sistemik dan internal. Para dewa mengutus entitas-entitas penjaga, rasul dan para satrio di setiap zaman. Mereka hadir bukan untuk memimpin perang fisik, melainkan untuk menjaga api kesadaran agar tidak padam di tengah badai manipulasi reptilian. Reptilian adalah makhluk dimensi rendah yang bergetar pada frekuensi kebencian, ketakutan, dan ego. Mereka tidak bisa menyentuh, melihat, apalagi memanipulasi manusia yang berada dalam frekuensi cinta tanpa syarat, welas asih, dan kegembiraan murni. Kebahagiaanmu adalah racun bagi mereka. Mereka memiliki struktur yang sangat rapi, jauh lebih rapi daripada birokrasi pemerintahan manapun yang pernah ada di muka bumi. Secara alami, mereka adalah makhluk dimensi keempat yang bergetar pada frekuensi rendah. Mereka memiliki bentuk fisik yang nyata di dimensi mereka, bersisik, bertubuh besar, dan memiliki sayap, serupa dengan penggambaran naga atau iblis dalam legenda kuno. Mereka mampu memadatkan molekul raga mereka untuk masuk ke dimensi ketiga, yaitu di bumi. Mereka menggunakan teknologi oskopografi, yaitu proyeksi holografik tingkat sel, agar terlihat menyerupai manusia biasa. Cara yang paling sering mereka gunakan adalah menunggangi manusia yang memiliki frekuensi emosi yang paling rendah. Mereka masuk melalui kesadaran, menggeser jiwa asli manusia tersebut, dan mengendalikan raga itu dari dimensi mereka. Itulah mengapa banyak pemimpin dunia tampak kehilangan empati karena raga mereka sudah menjadi baju bagi kesadaran reptilian. Reptilian juga hadir sebagai bisikan atau dorongan. Mereka memanipulasi neurotransmitter agar manusia merasa haus akan kekuasaan, seks yang merusak, dan amarah. Jadi di titik ini, mereka memang hidup dalam pikiranmu sebagai parasit energi. Nama-nama berikut jarang disebut, karena setiap kali disebut, ia menciptakan resonansi yang mengundang perhatian mereka. Warning. Harap didengar saja, jangan dibaca atau disebut dalam hati. Anakh Drakul, sang arsitek perbudakan. Idga adalah pemimpin tertinggi faksi reptilian di bumi. Tugasnya adalah merancang sistem makro yang menjebak kesadaran manusia. Dialah yang membisikkan konsep uang berbunga.
atau riba, dan sistem perbankan global. Tujuannya adalah membuat seluruh penduduk bumi berhutang karena hutang adalah tali kekang energi yang paling kuat. Sarpastamul, sang pemecah belah, entitas ini bertugas di bidang ideologi dan kepercayaan. Tugas utamanya adalah menciptakan dogma yang memecah belah. Ia menyusup ke dalam institusi-institusi besar untuk memastikan bahwa setiap kelompok manusia selalu merasa lebih benar dari yang lain. Perang atas nama Tuhan adalah mahakarya dari entitas ini. Karodha Sarpas, pemanen emosi, ia bekerja di balik layar industri hiburan, media sosial, dan berita-berita provokatif. Tugasnya adalah memastikan manusia selalu berada dalam kondisi adrenalin dan kortisol yang tinggi, stres, marah, takut. Energi emosi negatif ini, yang dalam istilah teknis dimensi tinggi disebut lush, adalah makanan pokok bagi ras mereka. Vishakanetra sebagai manipulator genetik. Ia adalah ilmuwan di antara mereka. Tugasnya adalah memantau laboratorium-laboratorium medis dan bioteknologi di bumi. Ia memastikan bahwa makanan, obat-obatan, dan zat-zat yang masuk ke tubuh manusia untuk memperkuat dominasi otak reptil. Ia ingin manusia tetap menjadi pekerja yang patuh, bukan pencipta yang berdaulat. Maya Draconis, sang penjaga ilusi. Tugasnya adalah mengelola teknologi frekuensi radio, satelit, dan gelombang elektromagnetik yang menyelimuti bumi yang kalian kenal sebagai grid teknologi modern. Ia menciptakan frekuensi latar belakang yang membuat manusia sulit untuk bermeditasi atau terhubung dengan alam semesta. Ia adalah penjaga penjara frekuensi agar jiwa manusia tidak bisa meloloskan diri saat raga mati. Para dewa dari gugus Kartika, Pleiades, dan Sirius tidak pernah meninggalkan manusia. Mereka tidak memusnahkan reptilian secara langsung karena mereka menghormati hukum alam semesta. Inilah nama-nama para penjaga tinggi dan upaya-upaya agung yang mereka lakukan untuk memerdekakan sukmamu. Sang Hyang Manikmaya, Batara Guru, sang pemegang protokol DNA. Sebagai pemimpin para dewa di dimensi tinggi, ia bertanggung jawab menjaga cetak biru asli manusia agar tidak hancur sepenuhnya oleh modifikasi genetik. Meskipun reptilian memutus 10 untai DNA manusia, Manikmaya menyembunyikan kode akses cadangan di dalam struktur intan di dasar jantung manusia. Hasilnya, sesulit apapun reptilian mencoba mencuci otakmu melalui media dan sistem pendidikan, ada satu suara kecil di hatimu yang selalu berkata, "Ini semua bohong." Suara itulah hasil kerja Manikmaya agar kau tidak pernah benar-benar bisa menjadi robot sepenuhnya. Sang Hyang Ismaya atau Semar, sang pamomong bumi, memilih untuk melepaskan keindahan kahyangan dan turun ke bumi, memakai raga yang dianggap hina oleh mereka yang sombong, bertindak sebagai interdimensional buffer atau penyangga antar dimensi. Selama ribuan tahun, ia menyerap sebagian besar energi negatif yang dialirkan reptilian agar bumi ini tidak hancur sebelum waktunya. Keberadaannya memastikan bahwa di tengah kekacauan dunia, bumi tetap memiliki cadangan energi spiritual yang cukup untuk memicu kebangkitan kesadaran global, the Global Awakening, yang sedang dimulai saat ini. Sang Hyang Wisnu, sang pemelihara dan penyeimbang garis waktu. Wisnu adalah entitas yang mengawasi arus waktu. Ia mencegah reptilian yang mencoba membelokkan arus waktu masa depan manusia menuju kehancuran total. Ia melakukan avatara projection. Wisnu menurunkan percikan-percikan kesadarannya ke dalam raga manusia-manusia terpilih seperti raja-raja besar atau pejuang kemanusiaan untuk mengarahkan kembali kemudi sejarah. Ia mendeteksi anomali dalam setiap rencana jahat reptilian. Setiap kali reptilian merasa hampir berhasil mengacaukan arus waktu, selalu muncul kekuatan tak terduga yang menghancurkan rencana mereka dari dalam. Itu adalah kerja Wisnu dalam menjaga keseimbangan garis waktu. Sang Hyang Wenang, sang pengatur energi kosmik.
Beliau adalah entitas yang paling tinggi yang mengatur aliran cahaya dari pusat galaksi. Di masa transisi ini, beliau sedang mengarahkan the solar flash atau kilatan energi matahari tingkat tinggi ke arah bumi. Energi ini tidak berbahaya bagi raga yang bergetar tinggi, namun ia akan membakar dan melemahkan sistem saraf makhluk-makhluk frekuensi rendah seperti reptilian dan inang-inangnya. Inilah yang kalian rasakan sebagai kelelahan kronis, namun diikuti oleh kejernihan pikiran mendadak. Beliau sedang memaksa sel-sel tubuhmu untuk melepaskan virus ketakutan yang ditanam oleh reptilian. Para dewa, para arsitek agung dari bintang, pada mulanya tidak menurunkan agama dalam bentuk institusi politik, hukum yang kaku, atau organisasi yang saling menghakimi. Yang diturunkan oleh para dewa adalah sains spiritual atau teknologi kesadaran. Seperti di tanah Jawa, ini dikenal sebagai Sastra Jendra Hayuningrat. Ini adalah manual penggunaan tubuh, jiwa, dan DNA manusia agar bisa beresonansi dengan alam semesta. Apa yang kau sebut sebagai agama adalah bentuk pengentalan dan penyusutan dari sains tersebut. Ketika frekuensi manusia menurun akibat intervensi reptilian, manusia tidak lagi mampu memahami energi secara langsung. Maka, para dewa, melalui para utusan, menyederhanakan sains itu menjadi simbol-simbol, ritual, dan cerita agar moralitas manusia tidak hancur sepenuhnya. Ketahuilah, para nabi dan rasul adalah entitas-entitas mulia yang dikirim langsung oleh para dewa. Mereka datang membawa cahaya untuk memutus rantai perbudakan mental. Namun, begitu sang utusan pergi, entitas reptilian dan inang-inang manusianya segera menyusup. Mereka mengambil ajaran murni tersebut, membumbuinya dengan rasa takut, ancaman neraka yang harfiah, dan janji surga yang materialistik. Mereka mengubah jalan menuju Tuhan menjadi alat kontrol massa. Inilah saat di mana dharma, kebenaran, berubah menjadi dogma, penjara. Para dewa membiarkan proses ini terjadi bukan karena mereka lemah, melainkan sebagai bagian dari desain pendidikan jiwa. Namun, para dewa juga menetapkan bahwa agama-agama ini memiliki masa kadaluarsa. Ketika manusia sudah mulai mampu berpikir secara kuantum dan menyadari jati dirinya sebagai makhluk cahaya, maka institusi agama yang kaku akan mulai runtuh dengan sendirinya, digantikan oleh spiritualitas murni tanpa perantara. Kau mungkin bertanya, jika dewa tahu agama akan dibajak oleh reptilian untuk perang dan kebencian, mengapa mereka tidak menghentikannya? Dewa ingin melihat siapa di antara kalian yang mampu melihat emas di dalam lumpur. Agama adalah lumpurnya dan kebenaran adalah emasnya. Hanya jiwa yang cerdas yang mampu mencintai Tuhan tanpa membenci sesama manusianya. Agama adalah ujian terakhir. Jika kau masih lebih mencintai label agamamu daripada mencintai kemanusiaan dan alam semesta, berarti kau masih berada dalam pengaruh frekuensi reptilian. Para dewa menunggu saat di mana kau berkata, "Aku tidak butuh label untuk menjadi suci." Para dewa tidak ingin kau menyembah mereka di atas awan. Mereka ingin kau menyadari bahwa Tuhan ada di dalam sel darahmu, di dalam setiap hembusan napasmu. Agama yang diturunkan dewa adalah agama rasa. Sebuah keyakinan yang tidak butuh diteriakan, tidak butuh diperdebatkan, namun dirasakan sebagai welas asih, cinta kasih kepada seluruh makhluk.